Di busi itu suka ada kode X, S, dan P. Kalau X itu iridium, kalau S itu tembaga, kalau P itu platinum. Dan ada juga busi dingin dan busi panas. Nah, di sini kita bisa baca dari kode-kode yang menempel di busi ini. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing untuk masalah kode busi ya. Kode yang menempel di busi. Nah, karena setiap busi itu kan berbeda-beda, apalagi berbeda merek, itu berbeda untuk kode-kodenya ya. Nah, ini saya bahas khusus untuk busi NGK ya teman-teman. Jadi kita bahasnya satu-satu dulu, jangan sekaligus biar kita paham sedikit-sedikit ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang bertanya, busi dingin seperti apa, busi panas seperti apa, dan kode cara membaca kodenya itu seperti apa, kan kita juga bingung ya kalau kita nggak tahu ini apa maksudnya dan ini apa artinya. Nah, di sini kita akan bahas ya satu persatu untuk masalah kode yang menempel, dan kita akan jelaskan sedikit untuk masalah busi dingin dan busi panas, karena dari sebagian teman kita ada yang menanyakan cara membedakan busi dingin dan busi panas. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Nah, dari ketiga busi ini jelas-jelas berbeda ya. Nah, berbeda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang tapi besar. Nah, di sini sudah tertulis jelas untuk kode-kodenya, ada C7HSA, ada CPR 6EA, kemudian ada BP5ES ya, teman-teman. Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas tiga-tiganya ya. Kita bahas dulu yang ini nih. Yang kode C. Bentar, kita matikan dulu. Nah, kodenya bentar. Kodenya CPR 6EA ya. Sambil kita ngopi ya biar santai, soalnya kan ini perlu penghafalan yang cukup lumayan ya supaya kita hafal ini kode-kodenya. Kalau cuman sekali-sekali aja mah nggak bakalan hafal-hafal ya, tapi di sini mungkin ada sedikit gambaran lah buat teman-teman semua cara membaca kode-kodenya. Oke teman-teman, nih yang pertama nih ada angka, bukan angka, ini apa ya, huruf. Nah, huruf C ini, C itu diameter ulir ya teman-teman. Nah, diameter ulir ini nih. Nah, diameter ulir ini 10 mili. Sedangkan yang ini kan besar nih. Nah, diameternya besar nih. Ini B ya, diameter B itu diameternya 14 mili. Nah, jadi yang pertama ini diameter ulir. Ya, jelas beda. Ada C, ada B, kemudian ada D ya. D itu 12 mili. Kalau busi apa ya, kalau kode D itu suka ada di motor Tiger. Di motor Tiger ya. Kalau 14 mili suka ada di motor 2 tak. Kalau 10 mili suka ada di motor bebek ataupun matic. Nah, mungkin udah cukup jelas dari kode C ya. Kemudian di sini ada namanya kode P. Nah, kalau P ini adalah rancangan ya, rancangan busi. Jadi desain ya, desain busi yang diartikan ini project insulator, artinya terdapat tonjolan isolator nih. Nah ini adalah isolatornya menonjol ya. Nah, jadi menonjol keluar nih, oper nih. Kan ada yang isolator yang mendam ya, nggak kelihatan. Kemudian ada isolatornya yang menonjol agak panjang nih. Ini desain busi ya, ataupun project busi, ataupun rancangan busi yang ditanjakan, yang dikodekan P ini adalah rancangan. Jangan fokus ke tangan ya, tangan saya agak hitam dikit. Kemudian untuk kode R ya teman-teman. Nah, kalau R ini ada yang tidak ya. Nah, ini nggak ada R-nya nih. Yang ini R-nya itu menandakan resisten ya, resisten ataupun tahanan ya. Nah, ini R. Udah jelas R ya. Ini ada hambatan ya, ataupun mempunyai resisten. Nah, jadi biasanya yang mempunyai kode R ini biasanya mempunyai resisten 5 kilo ohm ya teman-teman. 5 kilo ohm. Nah, ini udah cukup jelas karena saya udah jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ini ada angka ya. Nih, ada angka 6 nih teman-teman. Nah, angka 6 ini menunjukkan busi panas ataupun busi dingin. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk angkanya dulu ya. Angka dari sini nih langsung kita bahas ke busi dingin dan busi panas.
Nah, jadi kita bisa lihat dari kodenya ini. Untuk busi panas, bentar kita nyalakan dulu. Nah, untuk busi panas ya berada di angka 4 ya teman-teman. Busi panas nih kita tulis busi panas ada di angka 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan angka ini ada yang tertulis ya di angka yang saya tulis, berarti ini busi panas. Sedangkan busi dingin nanti di sininya akan ditulis dari angka 9 sampai 12 ya teman-teman. Nah, itu busi dingin. Untuk kodenya, kode yang menempel di busi ini. Nah, nanti terakhir saya akan jelaskan busi dingin, busi panas karena perlu digambar ya. Kalau disebutkan itu nggak bakalan tahu kita. Karena harus ada gambaran busi panas dan busi dingin. Karena nanti yang saya bahas untuk busi panas, busi dingin itu di dalaman insulator ini ya, di dalamnya insulator yang menentukan busi panas, busi dingin. Oke teman-teman, kita lanjut ke huruf E ya teman-teman. Nah, untuk huruf E ini menandakan ataupun artinya ini adalah panjang ulir busi ya teman-teman, panjang ulir busi ini. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk yang ini juga sama nih, kode belakangnya itu E ya, E nih, ES ada EA. Nah, ini adalah panjang busi. Kita juga bisa lihat dari wadahnya nih, dari wadahnya nih, dari belakang sini. Nah, ada panjangnya 19,0 ya. Kalau yang ini panjangnya 19,0, sedangkan yang ini panjangnya ini juga sama 19,0 ya. Jadi ini panjangnya sama, cuman beda diameternya aja, ini kecil ini besar. Kemudian yang ini, nah ini juga ada di sini. Nah, jadi ini panjangnya 12,7, diameternya 10, ini 10, kemudian ini 14. Nah, 14 ya. Jadi kita bisa tahu dari dusnya ini. Oke teman-teman, langsung kita ke huruf A ya. Nah teman-teman, untuk huruf A ini adalah bentuk lengkungan ya, lengkungan busi ya, ataupun desain busi. Nah jadi maaf ya kalau P ini bukan desain busi ya, tapi ini menunjukkan bahwa busi ini mempunyai tonjolan insulator saja. Kalau desain busi itu ada di huruf A ya teman-teman. Nah jadi huruf A ini adalah desain busi ataupun konstruksi busi ya. Nah, mempunyai lengkungan seperti ini. Nah, karena nanti juga setiap busi itu bakalan berbeda-beda ya untuk huruf yang paling belakang ini. Jadi nggak bisa berpatokan ya teman-teman. Setiap busi juga berbeda-beda. Nah teman-teman, nah ini satu lagi nih, kan suka ada yang namanya bukan nama, ini tulisan 9, tapi di sini nggak ada nih. Nah, di sini nggak ada, ini nggak ada. Kalau yang di sini ditulis juga, ini untuk celah busi, ya. Jadi maksimalnya 9 ya, 0,9 celahnya ini. Batas maksimal, batas minimal ya dari 9 ke bawah. Nah, untuk celah busi itu, yang bagus itu yang celahnya maksimal. Nah, ini 9 maksimal, karena nanti si percikan apinya itu bakalan lebih kuat. Tapi kalau misalkan ini terlalu renggang, misalkan sampai 10 sampai 11, maka ini nggak bakalan bekerja dengan baik karena melebihi batas ya, batas tenaganya. Jadi maksimalnya ini celahnya di 9, 0,9. Itu lebih baik. Kalau untuk motor itu bakalan tenaga pun lebih bagus kalau celahnya lebih tinggi. Nah, makanya kalau misalkan busi-busi racing itu bisa mencapai celah sampai 10-11, tapi harus dipengaruhi oleh pengapiannya juga yang bagus ya, yang bagus. Pokoknya pengapian misalkan yang racing itu kan tegangannya tinggi ya, jadi ke celah businya pun itu bisa lebih renggang, karena celah yang lebih renggang itu bagus untuk dikompresi yang tinggi ya. Misalkan motor bore up kompresi tinggi itu bagus kalau kita kasih renggang, beda dengan yang rapat. Itu kalau yang rapat itu lebih lemah ya percikan apinya, beda dengan yang
panjang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin dari busi ini sudah cukup jelas nih untuk kode-kodenya ya. Kode B, kode P. Nah, kode P ini nih, kalau B ini kan tadi ini diameter. Nah, kita bahas yang ini ya, biar teman-teman tahu juga semua. Maaf kalau durasinya kepanjangan. Nah, sekarang yang B. B ini adalah diameter ulir busi. Diameter ulir busi B ini menandakan 14 ya, 14 mili. Kemudian yang P ini adalah konstruksi isolator ya. Nah, jadi busi ini mempunyai tonjolan insulator keluar seperti ini. Nah, sedangkan huruf 5 ini yaitu adalah nih termasuk ke busi panas karena hurufnya angka 5. Nah, kemudian huruf E ini ya, E itu panjang busi ya, panjang ulir businya. Udah jelas di sini panjang businya 19 mm ya, teman-teman. Nah, dan untuk yang huruf S ini adalah apa namanya ya? Beda ya dengan yang ini nih. Ini adalah tipe elektroda. Nah, ini adalah tipe elektrodanya. Kan ada tipe X, tipe S, tipe P. Kalau yang X itu kan iridium ya. Ada iridium, kemudian yang S itu tembaga, kemudian yang P itu platinum. Nah, sedangkan ini tipe elektrodanya itu adalah tembaga ya, S. Nah, udah cukup di sini. Nah, untuk celah-celahnya kita bisa setel aja patokan ya 0,9 lah maksimal, meskipun di sini nggak adanya ya, nggak ada untuk celahnya. Nah, di sini juga nggak tertulis ya di sini untuk celah-celahnya. Nah, seperti ini doang nih, nggak ada buku panduannya. Ya, kalau patokan saya maksimal 0,9, minimal 0,8 sampai 0,7. Nah, kemudian yang ini nih. Nah, C7HSA. Nah, sama ya. Yang C juga. Nah, C juga ini menentukan diameter ini ya. Diameter ulir. Nah, sama dengan yang ini. C diameternya 10. Sedangkan 7 ini nih. Nah, kalau ada angkanya di sini ini menentukan di sini busi panas, busi dingin. Nah, ini termasuk busi panas ya. Busi panas. Karena masih angka 7. Kalau misalkan di sininya 9, 12 ke atas itu berarti menandakan busi dingin. Kemudian untuk huruf H nih. Nah, huruf H ini sama menentukan panjang ya. Panjang ulir ini. Nah, 12,7 panjangnya. Panjangnya 12,7, beda dengan yang ini. Beda ya dengan yang ini mah. Kalau ini mah E, kalau ini mah H. Nah, kemudian huruf S ini tipe elektroda ya. Tipe elektroda yang berarti S itu adalah tembaga sama dengan yang ini. Nah, cuman di sini kan untuk yang ini nggak ada ya, untuk tipenya tulisannya nggak ada, cuman EA aja ya. Nah, ini EA, ini juga SH, ini EA, ini SH ya. Kalau E ini kan sama, ini ini mah panjang ya, panjang nih. Di sini nggak ditulis untuk tipe elektrodanya. Nah, kemudian untuk A-nya ini ya. Nah, untuk A ini adalah konstruksi elektroda ya, teman-teman. Nah, ini adalah konstruksi elektroda seperti ini. Nah, bentuknya. Jadi, ini menunjukkan desain businya seperti ini. Desain busi ya. Nah, desainnya seperti ini kan suka beda-beda ya. Ada yang nggak ada ininya, kemudian ada yang runcing. Pokoknya itu adalah kode ya. A ini menunjukkan konstruksi elektroda ini ya. Oke teman-teman, dari ketiga ini mungkin sudah cukup jelas ya. Nah, di sini saya akan bahas busi dingin dan busi panas dulu ya. Oke, kita buka lembaran baru. Busi dingin dan busi panas. Nah, jadi busi dingin dan busi panas itu ditentukan dari insulator nih. Insulator itu adalah keramik yang menuju ke dalam sini nih.
ruangan ya. Nah, ini contohnya yang ini dulu nih. Kita gambar dalaman insulator seperti ini nih. Nah, ini elektroda, ini keramik, kemudian ini ulir nih. Ini busi panas, busi panas. Mungkin teman-teman ngerti ya, ini gambarnya maaf jelek ya. Nah, ini keramik nih, ini yang putih. Nah, yang putih ini insulator, ini elektroda. Kemudian ini ruangan nih, ini ruangan. Nah, ini ruangannya yang di sini. Kita gambar busi dingin. Maaf, di sini nggak ada perbandingan businya, tapi walaupun kita perbandingin businya, teman-teman nggak bakalan paham karena perlu digambar. Misalkan busi yang sama, ada busi dingin, ada busi panas. Nah, kalau busi dingin seperti ini. Nah, jadi yang menentukan busi dingin, busi panas itu dari insulatornya. Panjang insulator dan ruangan di sini ya, sekitar sini. Ini busi dingin. Busi dingin yang ditentukan dari huruf angka 9 sampai 12 ke atas lah ya. Kalau busi panas itu dari angka 5, dari angka 4 sampai 9, 8 ya, 8 yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, perbedaannya di sini. Nah, kemudian yang cocok untuk busi panas, busi dingin itu untuk motor apa? Nah, kalau untuk busi busi panas ini cocoknya untuk motor yang kompresinya low ya, yang sering dipakai tiap hari ya, harian. Itu cocok menggunakan busi panas. Karena panasnya juga tidak seberapa kalau kompresinya rendah. Ya. Kalau misalkan motor standar pakai busi yang dingin, busi dingin, maka nanti akan cepat kotor ininya ya, si businya. Bahkan bakalan cepat mati karena tidak sesuai dengan kompresi. Nah, jadi busi dingin cocoknya di motor-motor standaran. Gak perlu pakai busi dingin kalau motor standaran. Yang ini aja udah pas. Kalau misalkan motor standar di bore up, baru kita upgrade ke busi dingin karena kompresinya lebih tinggi ya kalau motor bore up. Nah, jadi fungsinya ini dingin dan panas itu, ini kan panasnya di sini nih, kompresi. Jadi nanti akan lebih lebih lama untuk mengeluarkan panas ya di suhu ruang bakar nih. Lebih lama, sedangkan yang ini lebih cepat untuk busi dingin. Jadi lebih cepat mendinginkan ya, suhu di dalam sini di elektrodanya lebih cepat. Nah, jadi seperti itu yang saya tahu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Kalau ada yang salah cukup diingatkan saja ya teman-teman, karena saya juga sama manusia, kadang lupa ya, kadang salah ucap. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, jadi udah cukup jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.